Baik, dokter, tidak apa. Oke, untuk melengkapi administrasi, tolong yang lainnya on cam, terus kemudian Anda screenshot, nanti kirimkan ke saya, siapa saja yang hadir ya, sebagai bukti ke akademik nanti kalau hari ini saya melakukan kuliah PHL. PHL. Baik, dokter. Jumlahnya berapa, Deska? 53, berapa jumlah mahasiswanya? 52, dokter. 52 ini masih 43, 42, kurang 10 orang. Oke, silakan di screenshot. Ya, kan segera saya mulai karena sudah ada yang menunggu di channel lain, sudah ada yang menunggu. Suara saya terdengar bagus ya? Terdengar jelas, dokter. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Jumat tanggal 3 Oktober pukul 15.36 saya mulai PHL pengganti hari libur untuk kuliah hari Jumat tanggal 5 September ya, karena bertepatan dengan hari libur. Kemudian kita tunda sampai terlaksana hari ini. Untuk materi yang kita ganti tanggal 5, materi tentang apa? Materi bab tentang temanya apa? BSO setengah padat, dokter. BSO setengah padat. Berarti sebelumnya sudah menerima materi setengah padat, sebelumnya berarti materi padat, sudah. Sudah, dokter. Sudah. Setelah itu materi cair, sudah. Sudah, dokter. Cair. Sudah bisa mahir menulis resepnya atau definisi-definisinya. Sudah bisa, sudah paham semua. Kemarin, tadi pagi atau kemarin ya, Deska minta materi saya semua. Saya sarankan. Tadi pagi, dokter. Tadi pagi, ya, Deska saya sarankan untuk minta ke kelas lain. Tapi kalau nanti masih kesulitan, saya usahakan bisa memberikan materi secara keseluruhan. Namun permasalahannya, soalnya sudah saya sajikan di Cyber nih, sudah saya upload sudah 2 hari yang lalu sudah masuk. Jadi nanti hari Senin ya, pukul 8.10, 8 pagi, lebih 10 menit Anda langsung bisa buka soal, langsung kemudian Anda isi, siangnya begitu close sudah bisa keluar nilainya. Oke, untuk materi hari ini tentang obat setengah padat. Kalau penggolongannya saya review lagi ya. Penggolongan saya review sedikit supaya nanti kalau saya menyampaikan materi hari ini setengah padat, Anda bisa mencerna dengan baik, dengan cepat dan dengan baik. Bentuk penggolongan bentuk sediaan obat apa? 3 ya, ada 3 bentuk sediaan. Cair, setengah padat, padat.
obat padat. Atau ada istilah lain nanti barangkali muncul di soal, liquid, semi solid, kemudian solid. Obat padat sudah disampaikan, kemudian obat cair sudah. Sekarang hari ini giliran obat setengah padat. Ada beberapa macam. Satu linimentum, obat gosok. Kemudian yang kedua unguentum atau salep. Atau ada istilah ointment. Ya, itu masuk di mana nanti sambil berjalannya slide nanti Anda akan temui istilah itu. Kemudian bentuk krim. Yang keempat bentuk pasta. Ada yang lain kira-kira sebelum saya buka slide-nya? Linimentum, unguentum, krim, pasta. Ada yang bisa nebak? Atau memang sudah cukup 4 ini saja? Halo, cek suara, cek. Dijawab, salah. Deska, Dokter, saya izin menjawab mungkin lotion. lotion. Apalagi ada yang jawab yang lain lagi sebelum saya buka slide-nya. Oke. Bentuk sediaan setengah padat yang lainnya sapo, sabun atau sabun. Kemudian ada emplastrum. Emplastrum atau plester ini digolongkan di bentuk sediaan setengah padat. Ingat-ingat ya, saya ulangi lagi. Linimentum, unguentum, krim, pasta, sapo atau sabun. Yang berikutnya adalah emplastrum atau plester. Nanti kalau ditanyakan plaster kok masuk ke penggolongan ini, ya diikuti saja. Karena pembagian yang ada di buku atau yang standar itu seperti ini. Namun untuk kali ini, untuk mahasiswa FKH yang saya ampuh materi setengah padatnya, mohon untuk difokuskan ke yang 3 ini. Unguentum, salep, krim, dan pasta. Yang lainnya di nomor 2 kan. Yang penting 3 ini ya, unguentum, krim, pasta. Masih ingat apa yang harus difokuskan? 3 jenis, 3 golongan. Deska, Deska sebutkan. Mohon maaf dokter, putus-putus. Putus-putus. Nah, ini saya di kantor, ini masih di FK. Koneksinya kurang bagus. Gimana? Atau yang lainnya boleh jawab. Saya minta untuk bentuk sediaan setengah padat fokus ke 3 bagian. Apa saja? Unguentum, krim, dan pasta, dokter. Oke, baik. Nanti saya uraikan ini satu-satu supaya melekat di ingatan Anda dan karena soalnya sudah saya bikin, jadi saya tidak bisa merubah lagi. Faktor-faktor yang menentukan ini sudah lewat kemarin ya di perkuliahan sebelumnya. Ada perkuliahan ini, pembagian ini, ada yang menyampaikan pembagian penggolongan bentuk sediaan obat. Saya tidak ingat ini siapa yang memberikan materi ini. Apakah disebutkan juga atau diuraikan juga tentang faktor-faktor yang menentukan pemilihan BSO? Materi ini Anda terima apa enggak? Slide ini yang ada di layar Anda ini. Diterima dokter, sudah Diterima, disampaikan. Sudah disampaikan. Siapa yang menyampaikan materi ini? Kalau tidak salah Prof. Las dokter. Persis ini juga slide-nya. Iya, kurang lebih seperti itu Halo. isinya dokter. Kalau seperti ini nanti dian lagi ya, dicari lagi yang penting-penting ya, karena ini banyak sekali saya mengambil materi dari sini. Oke.
Oke, berarti tadi fokus ke tiga ya, tiga bentuk sediaan. Saya ke materi inti, penggolongan, penulisan. Ini pemilihan bentuk setengah padat. Sudah berganti slide-nya di layar Anda? Slide-nya sudah berganti? Sudah, dokter. Sudah ya. Perhatikan baik-baik. Apa yang saya sebutkan tadi nanti saya uraikan di sini. Bentuk sediaan obat setengah padat. Bentuk sediaan setengah padat umumnya digunakan sebagai satu obat luar. Yang kedua terapi atau pelindung kulit. Yang ketiga untuk kosmetik. Menurut karakteristik fisik, konsistensi dibagi 3 kelompok. Yang satu, cairan kental atau encer. Ini tadi yang disebut linimentum. Tadi yang pertama tadi ya. Yang saya minta fokus ketiga tadi, yang pertama kan linimentum nih. Apa tadi linimentum tadi saya sebutkan apa di slide yang sebelumnya? Obat gosok. Obat gosok. Jadi obat gosok itu masuk ke linimentum karena ada kriteria ini untuk obat luar, untuk terapi sebagai pelindung kulit dan lain-lain. Obat gosok itu ada yang encer, ada yang kental. Nah, saya khawatirkan nanti Anda kelirukan yang encer, Anda golongkan ke obat cair, sementara ini bentuk sediaan linimentum atau masuk ke golongan yang kedua, setengah padat. Jadi nanti kalau Anda mendengar atau ada di masyarakat atau di soal ujian ada linimentum, Anda langsung fokus atau Anda langsung recall ke setengah padat. Baik itu encer maupun kental maupun cair. Karena ini linimentum berarti golongan setengah padat. Mungkin menurut karakteristik fisiknya, jadi bentuk konsistensinya atau Anda lihat fisiknya. Yang kedua setengah padat. Nah ini ada unguentum, ada krim, ada pasta. Yang ketiga ada yang sifatnya lebih bersifat padat, yaitu sapo atau sabun. Ini ada sapo medicatus. Ini nanti kalau Anda di klinik, masuk di klinik, pasti akan bersentuhan dengan ini. Atau nanti ada istilah namanya sabun hijau. Atau mungkin sekarang di rumah Anda sudah menggunakan sabun hijau. Sapo medicatus. Dan sapo medicatus atau sabun hijau yang paling populer, paling terkenal, mereknya apa? Ada yang tahu? Untuk manusia. Atau mungkin di tempat operasi juga sering menggunakan sabun ini. Sapo medicatus, sabunnya warnanya hijau, sehingga masyarakat menyebutnya sabun hijau. Beli sabun hijau, sabun antiseptik ya, atau sabun medicatus. Kemudian yang berikutnya adalah emplastrum. Apa tadi emplastrum? Plaster, dokter. Plaster. Obat plaster, kalau Anda lihat fisiknya, kondisinya padat, tapi dia digolongkan ke emplastrum karena dia lebih bersifat padat, tapi pada golongan konsistensi atau bagian dari bentuk sediaan setengah padat. Nah, yang dua ini yang saya minta fokuskan tadi. Ya, setengah padat. Coba diingat-ingat skema ini. Kalau Anda memahami satu slide ini, Anda bisa bermain menjawab beberapa soal nanti yang sudah saya sajikan di soal ujian UTS. Prinsip bentuk sediaan setengah padat. Ini ada bahan padat, ini ada lemak atau minyak, ada air, kemudian di sini ada dasar salep atau unguentum. Ya, ingat-ingat ya, dasar salep atau unguentum. Ini kalau Anda sudah kemarin mengerjakan nomor berapa ini? Nomor 12 atau nomor 15?
Masih ingat yang praktikum mengerjakan bentuk sediaan ini ya, krim ya, masih ingat? Ada yang bisa menjawab dasar krim apa yang kalau diskusi dengan saya sebut berulang-ulang kemarin? Apa? Minyak dan air, dokter. Ya, ada istilah di resep itu yang saya sebutkan berkali-kali. Base krim, masih ingat nggak? Basis krim, masih ingat? Apa istilahnya? Pak, nomor berapa kemarin? Ada yang bisa jawab? Saya yakin dari salah satu dari Anda mengerjakan nomor itu untuk sediaan krim. Saya ingatkan ya, masih ada yang ingat istilah all purpose cream. Kelas A, ada yang masih ingat kemarin praktikum mengerjakan all purpose cream? Terputus ya koneksinya. Halo, cek. Izin jawab, dokter. Yang eh, resep 25 ya, dokter? Resep apa? Nomor 25 Ya, yang 25. all purpose Masih cream, ingat iya. all purpose cream. All purpose cream itu apa? All purpose cream itu dasar dari krim. Jadi masih blank, tidak ada isinya. Tapi kalau Anda tambahkan betadin berarti krim betadin, krim antiseptik. Itu kan kemarin ya. Nah, ini ada istilah dasar salep atau unguentum ya. Diingat-ingat ini ya yang saya lingkar, saya putar-putar ini ya. Dasar salep atau unguentum. Nah, kembali ke bahan. Jika ada bahan padat, kemudian Anda tambahkan basis salep, itu bentuk sediaannya disebut pasta. Jadi pasta itu lebih banyak bahan padatnya. Padat ditambah basis salep atau unguentum ini disebut pasta. Sementara unguentum atau dasar salep atau basis salep jika ditambahkan minyak atau air itu disebut bentuk sediaan krim. Nah, sementara tadi ada obat gosok yang apa tadi ciri khasnya? Konsistensi fisiknya apa ini? Itu? Ada yang encer, ada yang Kental. setengah kental. Berarti kalau ligamentum yang kental itu minyak ditambah bahan padat atau air ditambah bahan padat. Kalau kadarnya banyak bahan padatnya, berarti linimentumnya ini kental. Kalau lebih banyak zat pembawanya, lebih banyak air atau lebih banyak lemaknya, maka linimentumnya menjadi encer. Jadi linimentum itu ada yang kental, ada yang encer. Bahan padat jika ditambahkan dasar salep artinya lebih banyak bahan padatnya, maka disebut sediaan pasta. Jika bahan dasar salep ditambahkan air atau lemak, ini menjadi bentuk sediaan krim, BSO krim. Sudah bisa mencerna atau menerima informasi yang ini? Kalau Bisa, belum dokter. belum paham, boleh ditanyakan sebelum saya buka slide yang berikutnya. Saya kasih kesempatan waktu untuk bertanya. Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan slide berikutnya. Linimentum, definisinya. Bentuk sediaan kental atau cair yang dioleskan pada kulit. Nah, setuju ya. Asal kata Latin dari linere atau gosokkan. Sehingga digolongkan sebagai obat gosok. Linimentum dapat berupa larutan zat berkhasiat dalam minyak atau lemak atau dapat berupa emulsi atau pembawa alkohol. Nah,
jangan dikelirukan dengan bentuk sediaan yang lain. Karena ini bentuk sediaan khusus. Tadi ada obat apa namanya linere, linere dari bahasa Latin artinya gosokkan. Tapi ini dikelompokkan di golongan obat bentuk sediaan setengah padat karena ada yang kental, ada yang cair. Linimenton dapat berlarut berkhasiat dalam minyak lemak atau berupa emulsi atau pembawa alkohol. Kemudian pembawa kerja yang diinginkan ada rubefacin, dia mengurangi iritasi atau tidak iritasi, kemudian pijat dan kemampuan larutnya komponen dalam pelarut. Maksudnya penggunaannya karena obat gosok untuk apa gosok, pijat itu bahasa apa ya? Ya untuk ini jangan dikelirukan dengan istilah istilah apa ini istilah bahasa tradisional ya. Jadi gini aja, pembawa dari linimentum punya syarat tidak mengiritasi kulit, kemudian punya kemampuan larutnya komponen dalam pelarut, artinya kemampuan larutnya bisa bekerja saat digosokkan. Artinya dia punya kelebihan jika hanya dioleskan dia tidak berfungsi dengan maksimal, tapi kalau diurut buat buat digosokkan atau buat di bahasa Jawanya, bahasa daerahnya dipijat. Artinya kita pakai bahasa Latin aja, linere ya. Jadi jika digosokkan dengan ada ditambahi kekuatan dari penggosokan itu dia obatnya berfungsi berjalan dengan baik. Bisa difahami ya keterangan ini. Soalnya saya membaca dari slide yang bercampur dengan bahasa daerah ini. Pembawa dari linimentum adalah kerja yang diinginkan. Untuk kerja yang diinginkan kan untuk digosokkan nih, untuk dipijatkan, untuk digosokkan. Sehingga dia harus punya kemampuan larutnya komponen dalam pelarut. Jadi bahan aktifnya itu dibawa oleh zat pembawanya berfungsi dengan baik saat digosokkan. Pada umumnya tidak digunakan untuk atau pada kulit yang luka atau kulit terbuka. Dia akan bisa menyebabkan iritasi. Karena bahan obat yang digunakan misalnya ini ada pembawanya alkohol atau bahan minyak lemak yang lain yang ada risiko untuk terjadinya iritasi pada kulit. Sehingga obat gosok tidak digunakan atau pada umumnya tidak digunakan pada kulit yang terbuka atau luka terbuka. Bisa diterima ya? Bisa difahami? Halo? Bisa, dokter. Baik, saya lanjutkan. Keuntungannya dari linimentum lebih mudah dicuci dari kulit, baik untuk kulit berambut, kulit muka, atau kulit pada bayi. Penetrasinya lebih baik, lebih mudah dicuci pada kulit, baik untuk kulit berambut, kulit muka, atau kulit. Kemudian penetrasinya lebih baik. Keuntungan dari linimentum. Contohnya, resipe ganda pura untuk nyeri otot atau biasa digunakan untuk penyakit rematik atau dalam keadaan rematik. Isinya ganda pura itu metil salisilat, oleum kayu putih, infusum iosiami oleosum, kemudian ada kloroform, madasigna ganda pura. Tulis dan tandai, campur dan buatlah dan tandai ganda pura. Ganda pura ini obat standar ya. Jadi kalau misalnya Anda ke apotek menuliskan resipe ganda pura itu sudah bisa dibuatkan obatnya. Ganda pura di apotek itu isinya metil salisilat, oleum kayu putih, infusum iasomi oleosum, kloroform, dan komposisi dosisnya seperti ini. Kemudian misefat ganda pura. Madasigna ganda pura. Contoh yang lainnya, Singsi oli sama dengan pasta Singsi oleosa untuk eksim dan dermatosis. Ada yang tahu dermatosis ini apa?
Jamuran, dokter. Dermatosis. Dermatosis. Derma itu apa ya? Kulit, dokter. Ya, lapisan kulit. Tosis, yang ada is-isnya apa? Penyakit Penyakit, apa istilahnya? Kalau penyakit masuk itu istilahnya apa? infeksi atau Infeksi. infeksi. Ya, ada dermatitis, dermatosis, terus apa tadi sebelumnya? Sebelum tadi ada iritasis, iritasis. Kemudian resipe ini singsi oli, ini obat standar. Isinya ini singsi oksid, oleum sesami, mada signa, sing oli. Jadi Anda cukup menuliskan sing oli ini sudah bisa dilayani. Artinya kalau misalnya ini ada kasus hewan datang ke dokter, pasien datang ke dokter hewan, kemudian mengalami dermatosis misalnya, berikan resepnya. Anda menuliskan resipe singsi oli sudah betul. Resipe singsi oli, ya, saya teringat tadi saat briefing waktu di baru saja selesai ini briefing di ruang Tanjung, tentang ujian kompetensi. Anda masih lama ya, masih semester 5, nanti setelah koas ada ujian kompetensi. Saya termasuk salah satu tim panitia yang di situ. Sudah tampak ya slide-nya ya, bukan berubah ya. Yang Udah, ada, dok. nah, yang ada di layar Anda sing oli, masih sing oli ya. Iya, dokter. Baik, baik, saya lanjutkan. Diingat-ingat ini. Jadi Anda bisa menjawab sing oli, singsi oleosa itu sudah betul. Nanti dosisnya isinya ini. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi resipe BBE. Ini misalnya keterangan ini saya hilangkan, Anda harus sudah paham ya. Kalau BBE itu singkatan dari benzilis, benzoatis, emulsi. Jadi kalau Anda masuk ke ruang praktek, kemudian Anda tulis resipe BBE. Kemudian Anda tanyakan ke apotek, apotek sudah tahu, oh ini dokternya minta benzilis, benzoatis, emulsi. Untuk apa? Untuk anti skabies. Isinya BBE itu benzil benzoat 14 gram, kemudian emulgate 1,75, oleum sesamia 1,75, aqua at 70, misefak gratis emulsi, signa usus externus. Jadi ini ada yang bertanya, apa enggak masuk obat cair ini, dok? Obat cair bentuk sediaan emulsi. Ya, secara fisik memang ini tergolong emulsi. Emulsi itu apa? Fase minyak ditambah minyak, oleum sesami, bahan aktif, ditambah aqua, tidak saling menyampur, ditambahkan emulgator atau emulsi. Nah, manakala ini disebut sebagai emulsi atau manakala disebut sebagai bentuk setengah padat. Tadi ada definisi bentuk bentuk sediaan setengah padat itu umumnya digunakan untuk usus eksternus. Ya, saya ulangi lagi yang di sini. Bentuk sediaan setengah padat umumnya digunakan obat luar. Nah, ini kan bentuk emulsi nih. Bentuk emulsi, ya. Tapi signanya untuk obat luar ini dikelompokkan atau digolongkan saat ini BBE ini digolongkan menjadi bentuk sediaan setengah padat. Dok, berarti gimana nanti kalau ada soal ini yang keluar ternyata sama dokternya dikelirukan karena saya jawab setengah padat. Sementara ini
dikunci jawabannya masuk golongan emosi. Berarti kalau seperti itu yang salah, bukan mahasiswanya yang salah kunci jawaban. Untuk saya, nanti saya periksa, baik itu masuk golongan emosi, saya betulkan, karena secara fisik bentuknya emosi, bentuk sediaannya, namun secara penggunaan dia usus externus. Biasanya usus externus itu sangat familiar bentuk sediaan setengah padat untuk obat luar. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Kalau kurang paham atau kurang mengerti, boleh tanya loh ya. Jangan diam aja, kita kan nggak bisa ngukur. Bentuk berikutnya adalah resipe linimentum sulfuris untuk skabies. Kalau tadi untuk apa tadi? Yang BBE tadi? Sama. Antiskabies. Untuk skabies juga kan? Ini ya, Ya. anti skabies. Yang ini untuk skabies juga. Jadi ada bensil benzoatis, ada sulfur. Sulfur itu warnanya apa ya? Sulfur. Sulfuris. Linimentum sulfuris. Warnanya apa waktu di lab kemarin mengerjakan? Sulfur atau belerang, warnanya apa? Kuning, dokter. Ya, Risma, warnanya kuning kehijauan. Itu khas itu untuk belerang itu. Anda pernah enggak di masyarakat atau di pasar tradisional ada sabun sulfur, minta sabun belerang, nah, zaman dahulu itu seringkali digunakan, termasuk sabun hijau tadi, masih satu golongan tadi. Sulfur presipitat 10 gram ditambah oleum kokos at 100 ml, MDS linimentum sulfuris. Nah, ini masih kalau masih di bagian linimentum ini, belum bagian 3 yang saya fokuskan tadi. Linimentum sulfuris. Ini untuk awasan, nanti saya komit 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 konsisten untuk ke bentuk yang ketiga, tiga bentuk tadi ya. Ini hanya review aja nih. Linimentum sulfuris. Boleh nanti dipelajari lagi, diingat-ingat ya. Linimentum sulfuris itu tulis resepnya seperti ini. Barangkali nanti saya tambahkan lagi soal resep tentang bagaimana menulis bentuk sediaan linimentum sulfuris. Nah, masuk ke 3 poin penting tadi ya, momentum. Ada suara yang masuk, suaranya satu. Unguentum atau salep, preparat setengah padat untuk digunakan sebagai obat luar, mudah dioleskan pada kulit tanpa kekerasan dan tanpa perlu pemanasan. Konsistensinya seperti margarin atau mentega. Kalau ingat margarin, ingat mentega, itulah konsistensi dari unguentum atau salep. Syaratnya obat yang terkandung harus terdispersi secara homogen. Jadi nanti ada alat ukur, bukan alat ukur, ada cara untuk mengukur bagaimana obat ini terdispersi secara homogen atau tidak, itu ada caranya. Artinya dioleskan ini, ada kertas dilipat jadi 2, kemudian di tengahnya dioleskan mentega, kemudian kertasnya ditutup, begitu dibuka ada bentuk serupa kupu-kupu, nanti dilihat itu. Oh, ini obatnya sudah mencampur atau tidak, sudah kelihatan di situ. Biasanya ada, kalau ada ujian praktikum seperti itu tanyakan, tapi karena ini ujian praktikumnya sepertinya tidak seperti itu, jadi tidak akan ditanyakan lagi dan tidak akan keluar. Salep tadi ada, pertama ini salep nih, momentum salep. Kemudian nomor 2 salep mukosa, berarti ada yang hilang ini. Kira-kira salep apa yang hilang? Kalau ada mukosa. Nah, ini slide-nya terdelete satu slide ini. Nomor 1 belum ada. Coba saya lanjutkan ke sini aja. Salep mukosa. Untuk mukosa, mukosa rektum, hidung, dan mata. Kalau lihat mukosa, ada mata, ada hidung, ada rektum, berarti kondisi fisiknya gimana? Mukosa itu. Basah, dokter. Oke.
kondisi fisiknya basah, sehingga diberikan bentuk sediaan salep. Karena salep, nanti saya sebutkan ada bahan yang berfungsi untuk melekatkan. Ini ya, veikulum, campuran vaselin dengan 10-20% adepts lane untuk memudahkan salep melekat pada mukosa basah. Ini yang saya sebutkan tadi adepts lane. Apa itu adepts lane? Apa itu adepts lane? Adepts lane adalah lemak dari bulu domba. Jadi dibuat dari bulu domba. Kenapa kok menggunakan bulu domba? Kenapa tidak bulu kelinci atau bulu babi? Nah, ini resep atau obat ini awalnya digunakan untuk manusia, untuk human. Nah, adepts lane ini lemak dari bulu domba itu eh, teksturnya atau kondisi bahan aktifnya itu menyerupai pada kelenjar sebasius pada manusia. Jadi ada kemiripan dengan kelenjar sebasius pada manusia, sehingga adepts lane ini digunakan untuk veikulum bentuk sediaan unguentum. Dia punya fungsi untuk memudahkan melekat pada mukosa basah. Jadi ini adepts lane, diingat-ingat ya. Ada lagi nama lainnya lanolin. Lanolin itu juga sejenis minyak dari bulu domba, cuman prosesnya berbeda. Dia lanolin lebih encer, proses pembuatannya berbeda. Lanolin lebih encer, kalau ini lebih padat. Dan adepts lane ini punya fungsi untuk melekatkan pada obat pada mukosa basah. Oke, salep mata, encer, lebih encer ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bagaimana kondisi pembuatan obat salep mata, dia punya syarat pada penggunaan pada mata harus lebih encer. Kemudian ditambahkan parafin liquidum atau minyak. Kemarin nomor berapa ini ada yang parafin liquidum? Kalau nggak salah nomor 25 ya. Salep mata, syaratnya harus steril. Glositis, ladang lidah. Cheilitis, ladang bibir. Istilah-istilah medis ini tolong diingat-ingat ya. Jadi nanti kalau bikin soal bukan radang lidah berikut ini, bukan. Glositis yang dialami oleh pasien yang datang ke Anda sebagai dokter hewan itu mengalami, berikan resep obatnya, itu Anda langsung glositis. Tadi ada infeksi pada radang atau keradangan pada lidah. Berarti ini saya pilih obat bentuk sediaan unguentum karena dia punya daya rekat pada lidah ini, mukosanya basah. Ya. Nah, yang berikutnya salep endodermik. Kalau tadi salep mukosa, sekarang salep endodermik. Salep endodermik, salep ini punya kemampuan berpenetrasi melalui kulit sehingga bekerja lebih dalam dari permukaan kulit. Endodermik, dia bisa meresap atau berpenetrasi pada kulit. Veikulumnya bisa menggunakan lemak atau bahan yang mirip lemak kulit. Contohnya ini ada adepts lane, ada lanolin. Ya, jadi untuk amannya tadi salep mukosa menggunakan adepts lane, di endodermis juga adepts lane, tapi pilihannya cenderung ke lanolin karena dia lebih encer. Tadi lanolin bahannya kan hampir sama nih, bahannya sama nih dengan adepts lane. Permasalahannya atau bedanya adalah lanolin ini dibuat pemrosesannya yang berbeda dan dia cenderung lebih encer. Nah, ini sangat bagus sekali untuk salep endodermik karena dia punya daya penetrasi. Yang berikutnya, yang belum ketemu salep apa ini? Nih, Epidermis, dokter. ya ini lihat contohnya ini ya, beberapa contoh salep. Termasuk nanti di slide yang berikutnya ya. Ini saya kembali ke yang tadi aja untuk mengingat, membantu Anda mengingat-ingat. Oke, salep endodermik sudah paham. Kemudian ada komposisi salep, ada dua unsur. Satu zat berkhasiat, yang kedua veikulum atau apa tadi, dasar salep atau unguentum. Ya. Jadi ada zat berkhasiat, ada unguentum. Satu, zat berkhasiat yang dapat berupa obat, tunggal atau campuran.
Jumlah zat berkhasiat dapat berupa absolut, ya, jumlah absolut itu miligram, gram, mililiter untuk cairan. Atau jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan itu disebut persentase. Persentase terkandung dalam salep keseluruhan. Contohnya ini. Nah, ini nanti cenderung banyak menggunakan satuan, bukan satuan absolut, tapi satuan perbandingan atau jumlah perbandingan. Jadi gini, jumlah perbandingan persentase zat yang terkandung dalam salep keseluruhannya. Contohnya, unguentum acidum boricum 10%. Nah, diingat-ingat ya, unguentum acidum boricum 10%. Vehikulumnya harus tepat karena berpengaruh secara terapeutik. Jadi vehikulum zat pembawanya. Kalau bahan aktifnya kan ini nih, acidiborik. Vehikulumnya harus tepat karena mempengaruhi efek terapi. Syarat vehikulum salep indiferen, tidak berbau, pH-nya netral, tidak merangsang atau tidak iritasi, stabil dalam penyimpanan, dan tidak meninggalkan bercak atau flek. Indiferen, tidak berbau, pH netral, tidak merangsang atau tidak iritatif, stabil pada penyimpanan, tidak meninggalkan bercak atau kayak vehikulum, syarat vehikulum dari unguentum adalah seperti tersebut di bawah ini. Kemudian faktor-faktor untuk memperoleh dasar salep yang baik. Dasar salep atau unguentum ada syaratnya atau ada faktornya untuk memperoleh yang baik. Laju pengelepasan yang diinginkan bahan obat dari dasar salep. Peningkatan absorpsi perkutan dari obat. Kelayakan melindungi kelembapan kulit oleh dasar salep. Kestabilan obat dalam dasar salep. Pengaruh obat bila ada terhadap konsistensi dari dasar salep. Jadi faktor-faktor yang dibuat untuk memperoleh dasar salep yang baik, dia harus punya laju pengelepasan yang diinginkan bahan obat. Peningkatan absorpsi perkutan. Jadi setelah dilepas, diabsorpsi oleh kulit atau perkutan, itu ada peningkatan, ada kelebihannya. Jadi syaratnya harus lepas dari bahan pembawa, kemudian diabsorpsi, kemudian bahan pembawanya ini, dasar salepnya ini, harus punya fungsi untuk melindungi kulit yang diolesi. Jadi kalau Anda ilustrasikan ada bahan obat dioleskan ke kulit, bahannya lepas, bahannya masuk ke kulit, tapi yang di sisanya bahan pembawanya itu punya fungsi atau kelayakan untuk melindungi kelembapan kulit. Kemudian kestabilan obat dalam dasar salep. Kalau mudah mengingatnya, obat dioleskan, dia mudah dilepas, dia mudah meresap. Kalau mudah meresap, dia harus stabil. Nah, kemudian pengaruh obat bila ada terhadap konsistensi dasar. Artinya, ada obat yang berpengaruh pada zat pembawanya. Misalnya konsistensinya terlalu kental, itu obatnya tidak mudah terlepas. Atau terlalu encer, obatnya mudah terurai. Jadi salah satu untuk membuat dasar salep yang bagus, itu harus punya syarat-syarat yang disebutkan ini. Yang terakhir adalah bagaimana pengaruh dasar salep ini terhadap konsistensi dari dasar salep. Faktor-faktor yang ini kalau panjang seperti ini tolong diperhatikan, nanti mungkin sudah tersusun atau tersaji dalam soal ujian. Klasifikasi vehikulum salep. Ini masih salep ya. Tadi saya kan ingin memfokuskan Anda di 3 golongan, 3 bagian. Kelompok dasar hidrokarbon. Kelompok dasar salep hidrokarbon. Dasar bersifat lemah untuk emulien, penghalus kulit, tahan pada kulit lama, suka dicuci, untuk lapisan kulit epidermik. Ingat-ingat ini. Hidrokarbon itu untuk lapisan kulit epidermik. Jadi lapisan kulit yang di ujung ya. Contohnya
Vaselin warnanya kuning, Vaselin yang warnanya kuning. Vaselin album warnanya putih. Sera alba, sera flava, parafin solidum, petrolatum cair. Petrolatum cair di lab kami tidak tersedia. Yang ada vaselin flavum, vaselin album, sera alba, dan sera flava. Kemudian ini yang kelompok dasar sar hidrokarbon. Yang berikutnya adalah kelompok dasar salep absorpsi. Untuk emulien, apa tadi emulien tadi? Ini ada emulien juga, ini ada emulien. Emulien itu menghaluskan atau melunakkan kulit. Melembab, apa istilahnya. Dia menghaluskan atau melunakkan kulit. Tahan pada kulit lama, sama ya. Sukar dicuci, sama. Untuk lapisan kulit epidermik, ini contohnya adepslane, petrolatum, hidrofilik, dan lanolin. Tadi disebut-sebutnya adepslane untuk penetrasi, ya kan? Jadi, kelompok dasar salep, ini dasar salep ya, kelompok dasar salep yang absorpsi itu ada contoh adepslane, petrolatum, dan petrolatum hidrofilik, dan lanolin. Untuk yang hidrokarbon, vaselin flavum, vaselin flava, parafin solidum, dan petrolatum. Oke, saya lanjutkan kelompok dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air. Emulsi, oil in water. Oil in water itu lebih banyak airnya, lebih banyak waternya. Sehingga dia mudah dicuci dengan air. Dapat dicuci dengan air. Contohnya salep hidrofilik. Ada lagi kelompok dasar salep yang larut dalam air. Mengandung komponen yang larut dalam air, tidak mengandung bahan berlemak. Contoh salep polyethylene glikol. Jadi ada dasar salep yang mudah larut dalam air. Dia tidak mengandung lemak. Kalau lemak kan susah nih larut. Contohnya salep polyethylene glikol. Oke, udah ya. Itu tadi teorinya, sekarang contoh-contoh soal, contoh-contoh resep salep. Tadi ada yang tertinggal salep epidermik. Resipe acidum boricum pulveris 3 gram. Kemudian tambahkan vaselin album atau flavum add. Kira-kira ini vaselinnya diisi vaselin apa kalau menurut Anda? Vaselinnya vaselin apa ini? Album apa flavum? Vaselinnya dipilih karena acidum boricum warnanya putih, ini dipilih vaselin album. Tadi vaselin album masuk golongan apa? Belum apa itu salep, dasar salep apa? Vaselin tadi apa? Album, flavum. Halo? Yang kedua tadi apa? Hidrokarbon. Ya, ini. Ya kan? Hidrokarbon. Hidrokarbon. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Satu slide lompat, nanti yang atasnya lupa. Ingat-ingat. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Anda pilih vaselin album karena acidum borik warnanya putih. Kalau Anda berikan flavum nanti jadi pucat, putih tambah kuning, hijau, pucat, akhirnya obatnya kurang bagus. Miscedasigna bursal. Salep. Bursal. Dulu ada nama istilahnya burwater, sekarang sudah tidak populer ya, burwater. Sekarang ini ada istilah bursal. Salep. Acidum borik, borik salep. Salfur. Ya, salep epidermik. Sekarang saraf mukosa, tadi sudah ada diilustrasikan sebentar. Resipe benzokain 0,1 gram. Tanin adepslane, vaselin flavum, misefak unguentum, signa, usus externus. Apa tadi syarat dari salep mukosa? Dia ada bahan ini, adepslane. Dia ada fungsi merekat pada mukosa yang basah. Sebaiknya gunakan adepslane karena dia punya daya rekat yang baik. Jadi salep epidermik, salep mukosa, kemudian salep endodermik. Salep endodermik ada mentoli, metilsalisilat, adepslane, misofak, unguentum, signa, usus externus. Tadi waktu di ruang Tanjung ada keringanan apabila mahasiswa atau dokter menuliskan resepnya ini bahan-bahannya secara benar
meskipun ininya masih kurang betul tulisannya, itu di proses global global nilainya itu sudah dinilai bagus ya. Jadi nanti tolong kalau ujian jangan sampai dikosongi lembar jawabannya, diisi semampu Anda. Seandainya ada pertanyaan tentang bagaimana menulis salep termik, kemudian Anda pilih mental, metris, silat, meskipun dosis atau jumlahnya belum Anda sebutkan, itu sudah ada skornya, sudah ada nilainya. Artinya oleh penguji kedilai mahasiswa ini ngerti, teman tidak tahu daftar dosisnya. Artinya kalau nanti sudah praktek dokter hewan, daftar dosis kan bisa lihat nih di daftar. Ini mentalnya berapa, butuh berapa, metris silanya berapa, itu kan ada di daftar. Jadi artinya dipermudah dengan cara seperti itu. Oke, salep endodermik sudah, sekarang ada pengawetnya. Pengawetan salep hidroksibenzoat, fenol, asam benzoat, asam sorbat, atau garam amonium kuartenat. Ini kalau ada beli obat paten bentuk sediaan salep, pasti salah satu ini muncul untuk mengawetkan karena ada bahan yang gampang terjadi oksidasi atau kerusakan sehingga ditambahkan bahan pengawet untuk menghambat kerusakan atau oksidasi dari bahan aktif obat tersebut. Pengawet salep ada hidrobenzoat, ada fenol, ada asam benzoat, ada asam sorbat, ada garam amonium kuartenat. Nah, ada pasta, ada ungwentum atau salep, ada 3 tipe pasta ini. Yang tidak ada apa yang hilang. Krim ya. Krim. Salep sudah clear, sekarang ke pasta. Bentuk sediaan setengah padat yang mengandung 40-50% bahan padat. Sifat tidak memberikan rasa berminyak. Lebih kental dan lebih kaku dari salep. Ya. Konsistensi ini penting karena dia mengandung, kalau di skema tadi, di gambar skema tadi, ada unguan tem atau dasar salep, bila ditambahkan bahan padat akan menjadi bentuk sediaan pasta. Nah, pasta itu definisinya seperti ini, bentuk sediaan padat yang mengandung 40-50% bahan padat. Sifatnya tidak memberikan rasa berminyak, kemudian lebih kental, dan lebih kaku dari salep. Sebagai bahan padat digunakan zinc oxide, kalsium karbonat, atau talkum atau tepung. Talkum atau tepung, jadi ada amilum, ada talkum. Amilum, talkum. Ini zat pengisinya. Jadi kan banyak nih 40-50% zat bahan padat. Tambahkan zinc oxide, kalsium karbonat, amilum atau talkum. Keuntungan pasta ya, mengikat cairan karena dia konsistensinya lebih banyak bahan padat, dia akan mengikat cairan sekret untuk lesi akut yang mengeluarkan cairan atau mengeluarkan sekret. Lesi yang akut mengeluarkan cairan. Kemudian Anda pilih obat bentuk sediaan pasta, maka dia akan mengikat cairan tersebut. Kemudian tidak iritasi lokal karena tidak mempunyai daya penetrasi. Dia mengurangi rasa gatal secara lokal. Ini perlu diingat-ingat ya, konsistensinya padat, dia tidak punya fungsi untuk penetrasi. Kalau tadi yang ada fungsi penetrasi ditambahkan bentuk sediaan apa? Pembawanya ada lanolin, ada selain tapi kecenderungan digunakan lanolin. Lebih melekat pada kulit, meningkatkan daya kerja lokal, mempunyai daya abrasif atau pembersih. Abrasif atau pembersih. Kalau yang Anda gunakan tiap hari pembersih gigi atau pasta gigi, dia mempunyai abrasif, daya mengikis, dikikis atau pembersih gigi. Keuntungan dari bentuk sediaan pasta. Kekurangannya apa? Dia lebih keras sehingga sukar dioleskan dan kadang-kadang nyeri. Karena lebih banyak bahan padatnya, 40-50%, maka dia lebih keras, sukar dioleskan. Sukar dibersihkan karena nempel-nempel di bagian dari kulit. Tidak sesuai apalagi pada hewan yang berbulu.
Nanti jangan salah pilih bentuk resepnya. Mana yang mudah dibersihkan dengan air, tadi sudah saya sebutkan di slide atas. Mana yang sulit dibersihkan. Tidak sesuai dengan bagian yang berbulu. Jadi pasta itu dihindari pada pasien yang berbulu. Berbulu lebat maksudnya. Contoh pasta, pasta lasari untuk arthritis dan dermatomycosis. Ini saya hanya sebut istilahnya aja, ada pasta lasari, ada all purpose cream, ada pasta lasari. Pasta lasari ini pasta basis pasta. Basis pasta. Contoh asidum salisilicum, singsi oksid, amilum tritisi. Tritisi, amilum tepung apa ini? Amilum tritisi. Tepung tritisi. Dari gandum, dokter. Tepung, ya amilum gandum atau tepung gandum. Tadi kan di definisi sebutkan, ini bahan aktifnya, asidum salisilicum. Kemudian ada zat pengisi pasta, pengisi bahan padat, ada singsi oksid, ada amilum. Ini diisi 12,5, ini 12,5. Berarti lebih banyak bahan padatnya. Kemudian ditambahkan vaselin plafum, vaselin warnanya kuning. Kemudian ditambahkan add 50 gram. Isofak pasta. Signa usus externus. Asidum salisilicum, singsi oksidum, amilum tritisi, vaselin plafum. Plafum warnanya kuning. Asidum salisilicum warnanya putih, singsi oksid putih, amilum tritisi putih ditambahkan. Karena 50-50, nanti perwarnaannya juga agak pucat, tapi masih diperbolehkan. Dianjurkan, disarankan. Jadi kalau Anda pilih, misalnya Anda ganti vaselin plafum, ya tambah oke, tambah bagus. Oke, yang penting Anda tahu bahan-bahan. Nah, ternyata krim ada di sini. Mestinya ini di nomor 2 tadi ya. Memang saya pisahkan karena unik dan selalu banyak yang menanyakan tentang krim. Bentuk sediaan setengah padat yang merupakan cairan kental atau emulsi setengah padat, baik bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air. Istilah yang dipakai adalah water in oil atau oil in water. Dipahami ya, dicermati. Water in oil berarti lebih banyak, pembawanya banyak minyaknya, mudah dibersihkan dengan minyak, atau oil in water, lebih banyak bahan waternya, lebih banyak airnya. Sehingga obat OW atau oil in water ini lebih mudah dibersihkan dengan menggunakan air. Ditinjau dari sifat fisiknya ada dua macam. Emulsi minyak dalam air atau emulsi oil in water. Yang kedua emulsi air dalam minyak atau emulsi water in oil. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang pertama oil in water, yang kedua water in oil. Sekarang oil in water, berarti lebih banyak waternya ini ya. Dapat diencerkan dengan air, dapat dicuci dengan air. Jika diteteskan di atas kertas akan ada noda basah, mesti ya karena banyak airnya ya. Jika ditambahkan pewarna sos dan 3, dia tidak terwarnai. Jadi, krim oil in water jika diteteskan pewarna sos dan 3, dia tidak akan berwarna. Namun, jika dikasih pewarna metilen, dia akan warna biru. Ingat-ingat, sodan 3 karena ini oil in water, artinya banyak airnya. Air ditambahkan sodan 3, dia tidak berwarna. Ditambahkan metilen, atau metilen blue. Blue ini kan biru nih, blue. Warnanya menjadi biru. Jadi air, pelarut air ditambah warna biru, jadinya biru. Pewarna air ditambah sodan 3, tidak terwarnai. Bening ya. Ingat-ingat ya, dengan pewarnaan ini, pewarnaan sodan tidak berwarna, perwarnaan biru berwarna biru karena basisnya air. Nah, sekarang sifat fisik yang berikutnya, emulsi air dalam minyak, water in oil, lebih banyak oilnya, dapat diencerkan dengan lemak. Ya. Kulit mudah dibersihkan dengan minyak.
Di atas kertas noda lemak. Kalau tadi di atas kertas noda apa? Yang di atas. Yang oil in water. Ya, noda basah. Basah. Baik, baik. Nah, pinter, baik. Nah, ini karena lemak, banyak lemaknya. Jika diteteskan di atas kertas, dia akan ada noda lemak. Ya, kelihatan kan noda air dengan noda lemak kan lihat teksturnya kan lihat. Kemudian jika dikasih pewarna sodan 3, kalau yang oil in water tadi warnanya apa? Tidak terwarna, Dok. Tidak terwarna. Tidak terwarna. Tidak terwarna. Kalau lemak ditambahkan sodan 3, dia akan berwarna merah. Jadi lemak kita tes sodan, warnanya merah. Jadi itu untuk tes juga ini mengandung lemak apa enggak, ada lemak babinya apa enggak kita tes. Ada, ada lemaknya, tapi lemak apa ini kan? Kemudian ditambahkan methylene blue, kalau yang tadi warnanya biru karena basisnya air. Dikasih methylene blue warnanya biru. Tapi ini lemak dikasih methylene blue dia tidak berwarna. Permisi dokter, mohon maaf suaranya terputus. Suaranya ada ini. Sudah dokter. Nah, baik. Ini ada gangguan sinyal, gangguan koneksi. Nanti kalau suaranya tidak ada, saya diingatkan lagi ya. Cek suara, ada suara. Oke, Ada dokter. oke, mudah dibersihkan. Aplikasinya mudah. Lalu lesi kering dan basah mendingan dioleskan. Mudah dibersihkan. Kerugiannya, dia tidak stabil terutama bila kena asam organik. Contohnya asam salisilat, asam tanah. Dia krimnya mudah mengering. Krim tidak stabil jika kena panas. Jadi tidak stabil jika kena panas. Tidak stabil bila kena asam. Jadi mudah ngering, mudah kering. Jadi gini, untuk mengingat krim itu ternyata mudah kering, tidak stabil jika kena asam, tidak stabil jika kena panas. Kerugian dari krim tidak stabil, kena asam, tidak stabil, kena panas, mudah kering. Ingat-ingat ya. Contoh krim, krim water in oil, gold cream atau all purpose cream. Ini yang kemarin Anda praktekkan nih. Jadi water in oil, all purpose cream atau gold cream. Terus kemudian krim yang berikutnya oil in water. Dulu ada merek terkenal namanya finishing cream atau logo Hazelin Snow. Ini untuk generasi Anda tidak mengenal bahan ini, tapi masih ada produk ini. Dan dulu waktu zaman saya masih kuliah obat ini sangat populer sekali. Hazelin Snow, logo Hazelin Snow atau finishing cream. Krim ini terbuat dari bahan air atau oil in water, lebih banyak bahan airnya. Saya tidak tahu sekarang di pasaran masih ada enggak Hazelin Snow.
Mungkin masih ada, cuman nggak populer ya, kalah dengan produk-produk modern yang sekarang. Oke, indikasi krim. Jika ada peradangan akut, jika terjadi dermatitis yang luas, daerah yang berambut, gunakan oil in water, karena nanti mudah dibersihkan dengan air. Jika pada kulit kering, gunakan water in oil. Nah, penggunaan ini tolong diingat-ingat nanti. Daerah berambut gunakan oil water, daerah kulit kering gunakan water in oil. Nah, 3 bagian penting sudah Anda ikuti. Sekarang untuk wawasan bentuk sediaan sabun atau sapu medikatus tadi. Sediaan setengah padat atau cair untuk obat luar yang digunakan dengan digosokkan sampai berbusa. Dibiarkan sebentar kemudian dicuci bersih. Ini penggunaan sapu atau sabun. Didapat dengan proses penyabunan alkali dengan lemak atau asam lemak tinggi. Jadi bentuk sediaan sabun atau sapu itu pembuatannya dengan proses penyabunan alkalis dengan lemak atau asam lemak tinggi. Prosesnya ini Anda ingat-ingat. Pembuatan sabun atau sapu diperoleh dari proses penyabunan alkalis dengan lemak atau asam lemak yang tinggi. Konsistensi sabun tergantung pada basa yang dipakai, alkalis ya, basa atau alkalis yang dipakai untuk proses penyabunan. Jika menggunakan KUH, maka sabunnya lunak atau lembek. Jika menggunakan NaOH, sabunnya akan keras. Saya tidak tahu Anda di rumah menggunakan sabun cair atau sabun padat. Ini proses pembuatannya seperti ini. Kalau zaman dahulu, itu lebih populer sabun padat atau sabun keras. Dia proses penyabunannya alkalisnya menggunakan natrium oksida ya, apa NaOH apa? Kalium hidroksida. KUH itu ya, penyebutannya biar nggak keliru ya. Kalau Anda menggunakan KUH, sabunnya lunak atau lembek. Jika menggunakan proses alkalis atau penyabunan NaOH, sabunnya akan menjadi sabun keras atau sabun batang. Ya. Keuntungannya untuk terapi luas dan tidak berbekas. Keuntungan dari sapu. Dan ini sering digunakan pada klinik saat operasi ya. Saat operatif. Sebelum bulunya dikeruk, biasanya dikasih sabun antiseptik. Jadi sabun ini juga punya fungsi untuk terapi yang luas. Artinya gini, misalnya ada pasien nih banyak kutu, kemudian Anda berikan sabun yang untuk antiseptik atau untuk menghilangkan. Kemudian tidak berbekas. Penggunaan sabun sebagai obat, sapokalinus atau sabun hijau. Sapokalinus dari KUH dengan minyak nabati. Masih mengandung gliserin. Sabunnya lunak. Ini tadi ya, KUH ya, lunak atau lembek ya. Digunakan sebagai deterjen untuk membersihkan kulit pada persiapan operasi. Kulit berambut pada keadaan dermatologis. Jadi sabun KUH ini biasa digunakan untuk terapi pada dermatologis, pada kulit yang berambut, atau pada saat persiapan operasi biasanya digunakan sabun sapokalinus atau sabun hijau. Sabun yang proses penyabunannya menggunakan alkali atau basa KUH. Oke, kemudian yang kedua sapo medikatus atau sabun obat. Keras kekuningan dari NaOH dengan minyak atau asam lemak yang tinggi. Tidak mengandung gliserin. Kalau tadi mengandung gliserin ya yang lembek ini. Nah, sekarang ini lagi populer sabun cair. Jadi sekarang sudah bergeser dari penggunaan sabun padat menggunakan sabun cair, termasuk sabun cuci piring, sabun cuci tangan. Nah, ini dari ini bisa inspirasi Anda membuat sampo atau sabun. Kemudian Anda kasih merek. Kemudian Anda jual secara online. Dokter hewan Deska membuat sabun atau sampo untuk hewan kesayangan. Tapi jangan lupa ambil izin. Kalau tidak ambil izin nanti susah. Berurusan dengan pihak.
Sapu Super Adipatus dibuat dari sapu medicatus plus 16% sapu kalinus. Sapu kalinus tadi apa? Sabu hijau. Ya, dibuat sapu medicatus plus sapu kalinus dan 4% ada pelat. Digunakan sebagai dasar untuk sabun obat yang mengandung bahan obat. Misalnya balsamum perevianum, sabun ini merek dagang. Sulfur pesitatum, sabun belerang. Ini kalau di pasaran masih ada ini. Karena sangat dibutuhkan di daerah tertentu itu kalau tidak menggunakan sabun belerang ini tidak ampuh. Penyakit kulitnya tidak sembuh. Fenol, sabun antiseptik. Oksimerkuri, fotoulil natrium, sabun Aprido. Ini sudah jarang. Jadi tiga ini yang sering masih digunakan sampai sekarang. Tiga ini mohon diperhatikan nanti barangkali saya bertanya di depan soal. Emplastrum atau koemplastrum. Meskipun tidak populer, tapi ini saya singgung sedikit supaya Anda bisa ada wawasan. Emplastrum ialah hasil proses penyabunan asam lemak dengan logam berat. Contohnya emplastrum plumbisi oksidi. Koemplastrum sediaan setengah padat sebagai obat luar yang dioleskan pada kain yang elastis, diaplikasikan pada kulit yang sakit. Emplastrum atau koemplastrum ini fisiknya seperti ini, jadi jangan dikelirukan nanti ya. Ini masuk bagian obat setengah padat. Koemplastrum atau emplastrum adalah bentuk sediaan setengah padat sebagai obat luar yang dioleskan pada kain yang elastis, diaplikasikan pada kulit yang sakit. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tujuan pemberian emplastrum memberikan proteksi dan bantuan mekanis pada kulit. Memberikan proteksi atau perlindungan dan bantuan mekanis pada kulit karena dililitkan atau diputar di bagian kulit yang abrasif atau yang luka ya. Dia ada fungsi mekanik juga ditekan itu pada kulit. Jadi ada penekanan. Obat berkontak erat dengan kulit yang diobati. Tujuan pemberian plastik. Obat tidak mudah meleleh sehingga efek lokal lebih intensif. Ini bisa dibayangkan enggak ini plastrum ini? Karena yang kedua ini ada istilah memberikan yang pertama ini ada bantuan mekanis pada kulit. Dia ada fungsi menekan, memberikan proteksi, perlindungan karena ada lapisan kayak kain yang elastis. Kemudian dia punya fungsi untuk menekan atau fungsi mekanis sehingga kulit dengan obat berlekatan atau kontak erat. Kemudian obat tidak mudah meleleh karena dia ada fungsi dari menekan atau menempelkan tadi. Jadi tujuan pemberian emplastrum seperti ini. Kegunaan terapi untuk kanker iritan, untuk keratolitik, untuk antiseptik. Kegunaan emplastrum keratolitik, kanker iritan, antiseptik. 3. Kalau 3 ditanyakan ini jawabannya apa? Kalau jawabannya 3 ini. 1, 2, 3 betul. Huruf apa ini pilihan? 1, 2, 3 betul. Oke, saya kasih contoh. Koemplastrum ad plavos mengandung asidum salicylum. Koemplastrum singsiosid leukoplast. Ini sudah ada merek ini. Singsioksidum sebagai antiseptik. Nama lain, leukoplast ini ada produk lain yang sampai sekarang populer apa ini? Sampai sekarang adik-adik Anda atau keponakan Anda, dia kalau luka minta apa? Hansaplast, dokter. Dulu ada merek Leukoplast, sekarang kalah populer dengan Hansaplast atau dulu ada sebelum jadi Hansaplast itu Endiplast. Ini fungsi dari bentuk sediaan emplastrum. Koemplastrum yang mengandung metil salisilat untuk nyeri otot lokal atau mialgia. Yang mengandung metil salisilat dia untuk nyeri otot lokal atau kalau ada yang biasanya ditempelkan untuk rematik itu apa? Yang Anda kenal? Ah, halo? Boleh nyebut merek boleh. Salon Plus. Ya, Salon Plus.
Ada lagi yang sekarang lagi populer tuh yang menggeser salonpas koyo cabe. Tahu ya? Pernah dengar ya koyo cabe? Pedas gitu ya. Pernah dokter. Ya, itu contoh-contoh dari. Namun seperti yang saya ulas tadi, tolong untuk setengah padat yang fokus ke yang ketiga tadi. Ini hanya sebagai wawasan aja. Kalau ditanyakan emplastrum salsilat, dia punya fungsi apa? Untuk menghilangkan nyeri otot atau mialgia. Salsilat. Contoh resep yang setengah padat. Contohnya pelan-pelan ya. Anjing menderita pioderma. Dokter menuliskan resep berisi antibiotik. Bentuk sediaan krim. Ini sengaja contohnya ini saya sebutkan bentuk sediaannya, kemudian isinya apa, terus kasus miodermanya apa. Ya. Nah, ini obatnya. Tetrasiklin 2%. Konsentrasi kalau tadi ada apa? Jumlah absolut, jumlah perbandingan. Tetrasiklin 2%. Wah, ini paling mudah karena ini diminta membuat sediaan krim. Tembak aja all purpose cream 100 gram selesai. Resipe tetrasiklin 2% all purpose cream. All purpose cream isinya apa saja? Bisa menyebutkan tadi? Ya, saya scroll ke atas, balik ke krim lagi. Ada nggak contohnya di all purpose cream? Ada ya? Di mana tadi? Ini, contoh all purpose cream. Oh, tadi di anu ya, di buku resep ya ada ya. Nanti dibaca lagi ya. Ditinjau lagi all purpose cream itu isinya apa saja. Maksud saya paham ya? All purpose cream itu isinya apa saja paham ya? Di buku praktikum ada ya? Dokter, saya Ya, mau nyebutin yang di buku resep ini benarnya atau bukan? Yang apa? paras liquidum, terus sera alba, borax, Ya, yang sama mana itu? apa? Yang di resep 25. Ya, Yang kenapa? itu all purpose cream itu terdiri dari paras liquidum, sera Ya, alba, uh, sama ya, itu cek. benar ya dokter? Ya, Risma, betul. Itu yang mau saya tanyakan di sini. Jadi waktu diskusi saat praktikum saya sebutkan all purpose cream ini diingat-ingat ya isinya apa. Nah, ternyata muncul di soal ini. Soal ini, anjing menderita pioderma. Dokter menuliskan resep berisi antibiotik. Sediaan krim. Nah, Anda kalau sudah ingat sera alba, apa tadi? Parafin liquidum, dan seterusnya. Itu semua disebut all purpose cream. Sehingga Anda menuliskan resep mudah sekali. Tetrasiklin 2%, all purpose cream, tambahkan sampai 100 gram. Sudah selesai. Sudah betul jawabannya, nilainya 10 satu resep. Ya. Baik, Risma, terima kasih diingatkan. Saya pikir tadi di atas ada, ternyata saya ingatnya waktu ujian praktik. Nah, ini Risma ya, sengaja Iya saya dokter. ya all purpose cream itu isinya parafin liquidum, sera alba, borax, aquades, oleum lavandule. Oleum lavandule ini apa? Oleum itu minyak, lavandule itu apa? Lavandule. Lavandule apa ya? Warnanya ungu, Lavender. warnanya ungu, ungu. Lavender. Hah? Lavandule minyak apa? Lavender. Bunga lavender. Ya, oleum lavender, bunga lavender diambil minyaknya, masing-masing ini ditambahkan. Ini hanya sebagai apa ya, pengharum ya, parfum, parfum, fungsinya parfum, atau untuk katalis dari bahan-bahan masing-masing. Jadi all purpose cream itu isinya parafin liquidum, sera alba, borat, tambah aquades, aquades dilata 24 ml. Oke, penderita kucing mengalami luka iris, vulnus, dengan mengeluarkan siklit atau eksudan intermittent. Resep yang ditulis oleh dokter mengandung antibiotik, bentuk sediaan setengah padat pasta. Ini kalau saya hilangkan bentuk sediaannya, Anda tahu ya, Anda bisa milih ya, karena ini ada istilah mengeluarkan siklit atau eksudat intermittent. Karena ada sikritnya, ada eksudatnya, maka Anda pilih bentuk sediaan pasta. Jadi bentuk sediaan ini di contoh soal ini saya sebutkan karena supaya Anda bisa memilih atau bisa mengingat-ingat bahwa jika pasien mengalami luka yang mengeluarkan eksudan intermittent, maka pilihannya bentuk sediaan. Terus resep yang ditulis dokter mengandung antibiotik, ya tinggal nulis saja chlorabenzol 2%,
pasta lasari. Tadi sudah saya singgung di atas. Ada base salep atau base cream namanya all purpose cream, ada base pasta namanya pasta lasari. Artinya pasta lasari itu isinya apa? Ini singsi oksid, amilum tritisi, vaselin flavum, misefak legatis pasta. Jadi ini semua singsi oksid, amilum tritisi, vaselin flavum itu namanya pasta lasari. Berapa banyak singsi oksid? Singsi oksidnya 12,5. Dari mana tahunya? Ini ada singkatan Latin AA, artinya ana atau sama banyak. Berarti singsi oksidnya ini 12,5 gram. AA sama banyak. Ya, singsi oksid. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, sebentar. Ya, saya lanjutkan. Eh, Bentar lagi ya, tinggal beberapa slide lagi ya. Saya masih di lantai 3 ini. Oke, saya lanjutkan sebuah resep bentuk sediaan obat setengah padat momentum untuk penggunaan pada epidermis, endodermis mukosa yang mengandung antibiotik dan antiinflamasi. Salep untuk epidermis tadi, ya, apa tadi syaratnya? Salep untuk endodermis tadi apa syaratnya? Nah, salep untuk mukosa tadi apa syaratnya? Nah, nanti ini contoh-contoh ini yang terakhir ini Anda pahami betul ya? Ya, nanti setelah ini saya kirimkan ke Deska untuk dibagikan ke teman-temannya ya. Ini soalnya labnya sudah mulai gelap. Oke, nah sudah selesai. Resep untuk salep mukosa tadi ya, saya ulang lagi, salep epidermis, salep endodermis, salep untuk mukosa. Kemudian buatkan resep bentuk sedang padat linimentum yang mengandung antiskabisib untuk kambing yang menderita skabis. Sulfur persitatum, oleum kokos, mesofak, legatis, linimentum osus. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Dokter, saya mau bertanya. Ya, Yang tadi, kalau nggak salah itu syarat vehikulum itu indiferen tuh maksudnya indiferen di sini tuh apa ya dokter? kalau different itu bahasa Inggris ya. Apa artinya different? Berbeda. Maksudnya Berbeda. tidak kan indiferen kan itu tidak berbeda. Itu maksudnya Iya, tidak berbeda ya, dari ya, apa ya ya. dokter? Bahan-bahannya tidak berlawanan, bahannya sejenis atau bahasa lainnya ya mungkin ya indifferent. Kalau different berbeda, kalau indifferent tidak berbeda. Artinya satu mungkin lah istilahnya ya bisa bercampur dengan baik. Oh Sudah, baik. ya, Iya dokter. ya, ya, baik. Terima kasih Risma, pertanyaan bagus. Saya rasa cukup ya. Nanti setelah ini saya bagi ke Deska ya. Sudah cukup? Dokter permisi izin bertanya. Ya, Untuk tanggal 10 itu kan masih dalam minggu UTS. ya. Itu tetap ada kelas atau tanggal 17-nya ya dokter? Kalau sesuai jadwal memang nggak ada kosong karena masih oh, Jadi kosong ya dokter ya? Mohon maaf dokter terputus suaranya. bisa, masih ada suara saya.
Jadi nanti, halo, Halo, iya dokter, sudah. ya, Anda bersiap-siap untuk membuat makalah ya. Nanti syarat-syarat makalahnya saya sampaikan nanti buat makalah untuk presentasi minggu berikutnya ya. Oke, mumpung belum hilang lagi, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.